Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya Heni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mereview sebuah buku yang berjudul Filsafat Islam, karangan Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani. Buku ini telah disunting oleh Sutarji Kulsum Bakri yang merupakan salah satu sastrawan Indonesia dan salah satu pelopor penyair angkatan 1970-an. Sahabat, dalam buku ini dijelaskan pula tentang perbedaan filsafat dan tasawuf. Filsafat memandang sesuatu dengan akal pikiran melalui jalan pembuktian secara logika. Sedangkan tasawuf memandang sesuatu melalui jalan mujahadah, yakni melatih kekuatan rohani dengan membiasakan penderitaan jasmani, dan musyahadah atau penglihatan batin, serta mengutamakan tanggap rasa. Jadi jelas perbedaannya bahwa kaum filosof lebih mengutamakan pembuktian akal, sedangkan para ahli tasawuf lebih mengutamakan tanggap rasa. Di samping menampilkan sejarah filsafat Islam beserta tokoh-tokohnya yang paling menonjol, yakni seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan lain-lainnya, buku ini juga memperbincangkan beberapa problem pokok yang menjadi objek penelitian para filosof. Juga mengemukakan tentang logika sebagai metode penelitian dan alat untuk membahas soal-soal filsafat. Selanjutnya, beralih pada masalah Tuhan, alam, dan manusia. Sahabat-sahabatku, sebelum menganut Islam, orang Arab tidak mengenal filsafat. Mereka tidak menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan peradaban yang datang dari negeri tetangganya, seperti yang dibawa oleh orang Mesir kuno, orang Yunani, orang Babilonia, orang Kaldan, orang Persia, dan orang India. Bagaimana mungkin orang-orang Arab mengenal filsafat dan ilmu pengetahuan jika kenyataannya mereka tidak menaruh perhatian sama sekali pada syarat utama yang diperlukan untuk mengenal peradaban, walau hanya secara teoritis, yaitu mencatat atau menulis buku untuk mengabadikan kemajuan pikiran yang mereka terima dari suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai pusaka pemikiran. Padahal, generasi baru sangat membutuhkan cara pengabdian seperti itu untuk kemudian mereka perkaya pula dengan berbagai penemuan baru hasil pencapaian akal pikiran mereka. Sahabat-sahabatku, filsafat pindah ke tangan orang Arab setelah Islam. Setelah agama baru itu mengantarkan mereka ke dalam kehidupan baru dan mengangkat derajat mereka dari ruang lingkup kesukuan yang sempit di semenanjung Arabia ke cakrawala kemanusiaan yang luas. Sahabat-sahabatku, itulah kisah filsafat Islam. Suatu filsafat yang dimulai dengan mendukung ilmu pengetahuan, mengakui peranan akal, dan mempersoalkan bagaimana manusia menafsirkan alam wujud beserta segala rahasianya. Setelah berhasil menemukan hukum-hukumnya, lalu mempersoalkan bagaimana cara manusia menerapkannya dalam kehidupan untuk mewujudkan kebahagiaan dan keindahan yang didambakan. Setelah mengalami kebahagiaan dan kebangkitan baru dalam suasana revolusi besar yang sedang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat, yakni di masyarakat Arab, kita harapkan suatu saat kisah baru filsafat Arab akan tertulis dalam sejarah. Dan semoga kisah filsafat yang baru itu nanti merupakan filsafat revolusi. Sahabat-sahabatku, demikian review buku dari saya tentang filsafat Islam. Yang perlu saya garis bawahi di sini, saya memiliki pemikiran bahwa filsafat adalah
sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu ataupun cabang-cabang filsafat lainnya merupakan bentuk yang berkelanjutan dari filsafat itu sendiri. Maka sangatlah penting untuk mempelajari filsafat sebagai salah satu dasar dan pegangan hidup kita di masa yang akan datang. Sehingga kita akan tahu langkah apa selanjutnya yang akan kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita hidup kita. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga review buku kali ini bermanfaat untuk para sahabat sastra di tanah air. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya sangat berharap semoga kilasan ini sangat bermanfaat untuk para sahabat-sahabat saya di tanah air. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.